dilecehkan, bahkan mereka diperkosa di hadapan suaminya, di hadapan orang tuanya, hanya demi kepentingan sekelompok orang atau sekelompok golongan. Nyawa manusia tidak punya arti apa-apa. Jerit tangis dijawab dengan raungan senjata. Banyak korban berjatuhan. Dan kalau kita pergi ke sebuah makam yang massal, di sana kita akan menyaksikan ibu-ibu, suami-suami yang meletakkan foto di atas pusara yang mereka tidak tahu itu pusara siapa. Sungguh pemandangan yang sangat mengenaskan. Manusia, rakyat Indonesia telah dipecah-pecah dalam berbagai kelompok dan golongan. Persatuan dan kesatuan bangsa telah dirobek-robek oleh bangsanya sendiri. Inilah yang selama ini membuat Gus Dur prihatin, yang membuat Gus Dur ketakutan kalau negara ini akan terpecah belah. Dan itulah yang juga membuat keprihatinan saya, dan dengan bersama teman-teman yang lain saya mencoba mencari jalan untuk merajut kembali benang-benang persaudaraan yang selama ini telah terputus, telah berserak-serakan. Dan melalui bulan puasa sahur bersama, saya mencoba mengajak semuanya untuk merekatkan tali persaudaraan sejati. Itulah yang saya lakukan bersama teman-teman pada waktu bulan puasa tersebut. Karena bagaimanapun dalam kehidupan masyarakat Indonesia terdapat keberagaman dalam segala hal, baik etnis, agama, tradisi, kebiasaan dan sebagainya. Ini artinya dasar terbentuknya negara Indonesia adalah keberagaman yang terangkai dalam konsensus antar seluruh komponen masyarakat. Kearifan dan ketulusan para founding father kita dalam melihat dan menerima kenyataan secara apa adanya merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita bangsa Indonesia. Dilihat dari konsensus terbentuknya bangsa dan negara Indonesia ini, ada beberapa hal yang patut dijadikan catatan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pertama, kemajmukan dan keberagaman merupakan modal dasar yang harus diterima dan dikembangkan oleh seluruh anak bangsa untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan. Artinya, seluruh anak bangsa harus menjaga, memelihara dan menghormati seluruh komponen bangsa yang beragam dan berbeda satu sama lain. Tidak ada satu kelompok warga bangsa yang berhak menafikan, menyingkirkan, apalagi mematikan kelompok lain atas nama apapun. Pengingkaran dan peminggiran terhadap kelompok lain
tidak saja berarti merongrong konsensus kedaulatan dan martabat negara, tetapi juga merupakan pengingkaran terhadap konsensus kebangsaan. Eksistensi dan martabat bangsa bisa terjaga bila masing-masing kelompok dan unsur menjaga dan melindungi kebersamaan dan perbedaan yang ada. Kedua, secara sunnatullah, upaya menjaga dan memelihara keberagaman demi terbentuknya suatu negara dan bangsa tidak sasa merupakan tanggung jawab anak bangsa yang telah terikat dalam konsensus sosial. Lebih dari itu, pesan teologi agama apapun selalu mengajarkan setiap pemeluknya untuk menerima perbedaan dan keberagaman. Karena perbedaan yang ada di dunia ini merupakan cermin kekuasaan Tuhan. Oleh karenanya, upaya untuk melakukan pengingkaran terhadap keberagaman pada dasarnya adalah pengingkaran terhadap ciptaan dan kekuasaan Tuhan, yang dengan sendirinya berarti bertentangan dengan spirit teologis karena berlawanan dengan hukum alam ciptaan Tuhan. Dari sini kita dapat melihat betapa naif dan piciknya perbuatan dan sikap mengingkari keberagaman, menolak perbedaan. Di samping suatu perbuatan sia-sia, sikap seperti ini juga dapat menanamkan benih-benih keresahan dalam kehidupan bersama. Oleh karenanya, daripada ribut-ribut melakukan perbuatan yang sia-sia dan naif, alangkah indahnya kalau kita saling menyadari, saling menerima, dan saling melengkapi dari seluruh perbedaan yang ada. Tugas manusia di dunia bukan untuk merubah keberagaman dan perbedaan menjadi persamaan seperti pada zaman Orde Lama. Tugas manusia adalah mengembangkan dan mensinergikan perbedaan agar bisa berinteraksi dan saling melengkapi supaya potensi kehidupan bisa berkembang sebaik-baiknya sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dengan cara ini, kehidupan akan lebih indah dan beradab. Bukankah hakikat perbedaan adalah rahmat bagi seluruh umat? Hanya kepicikan, kerakusan, ambisi dan nafsu angkara yang merubah rahmat menjadi laknat. Perbedaan dan keberagaman ibarat pedang tajam bermata dua. Pedang ini akan bermanfaat bagi kehidupan karena dapat menjadi senjata ampuh untuk melindungi harkat dan eksistensi manusia. Di tangan seorang yang arif dan bijaksana, pedang yang tajam itu bisa membasmi seluruh ancaman kejahatan kemanusiaan. Sebaliknya, di tangan pendekar yang tamak dan rakus, pedang yang tajam itu menjadi alat untuk merusak dan membinasakan sendi-sendi kemanusiaan demi ambisi dan nafsu angkara. Begitu juga dengan keberagaman dan perbedaan hidup. Di tangan pemimpin yang arif dan bijaksana, perbedaan akan dapat dikelola menjadi taman sari kehidupan yang indah dan asri. Semua orang merasa tentram dan nyaman tinggal di dalamnya. Manusia bisa saling berbagi kasih, saling memberi,
dan saling menerima dengan segala keikhlasan dalam perbedaan. Sebaliknya, di tangan pemimpin yang tamak dan rakus, perbedaan akan menjadi sumber konflik untuk memuaskan ambisi dan nafsu angkara. Perbedaan menjadi senjata untuk saling curiga dan memusuhi antar kelompok masyarakat. Benih kebencian dan keserakahan ditaburkan dalam bingkai perbedaan dan keberagaman. Untuk itu, alangkah bijaksana dan arifnya kehidupan manusia kalau bisa menerima perbedaan dan keberagaman ini apa adanya, kemudian menjadikannya sebagai pijakan untuk membangun kebersamaan dan kasih sayang. Inilah inti utama dari faham pluralisme. Jelas, pluralisme bukan melebur setiap perbedaan sehingga menghilangkan karakter dan identitas masing-masing pihak, sehingga tidak ada lagi perbedaan sebagaimana yang dipahami oleh beberapa pihak yang salah paham. Pluralisme justru melindungi dan menghargai adanya perbedaan, kemudian menjaga agar perbedaan tersebut tetap ada pada masing-masing pihak. Inilah hakikat kehidupan yang diajarkan Tuhan. Sikap pluralis yang menjaga keberagaman berarti menjaga sunnatullah. Para hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum saya menutup pokok-pokok pikiran saya akan membacakan sebuah pesan negarawan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pesan beliau, manusia harus bersatu agar tercipta kebaikan dan kesejahteraan serta terhindar dari bahaya. Persatuan telah mendorong kesejahteraan negara, meningkatkan status rakyat, dan mencapai kemajuan, kekuatan, dan kesempurnaan pemerintah. Janganlah hal-hal sepele menyebabkan kamu bercerai-berai, bertengkar, dan bermusuhan. Serta jangan kamu meneruskan budaya saling bertikai dan mencaci maki. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bapak Ibu sekalian, demikianlah pokok-pokok pikiran yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta. Nah, saudara, memang beberapa kali Bu Sinta ke Jawa Timur untuk sahur. Bahkan pernah sahur di gereja Katolik, di Lumpur Lapindo yang pernah saya ikuti. Dan dengarkanlah, ini nasihat seorang ibu. Seorang ibu itu melahirkan anak-anaknya secara berbeda. Ya kan? Mbak Yeni itu beda dengan Mbak